Dalam sejarah dunia modern, ada nama yang bikin orang terbelah dua. Siapa yang tahu? Saddam Hussein. Bagi sebagian, dia adalah diktator kejam. Bagi sebagian lain, dia benteng terakhir melawan penjajahan dan manipulasi global. Tapi di balik headline, di balik propaganda, di balik bendera yang berkibar, ada kisah yang jauh lebih rumit, jauh lebih manusiawi, dan jauh lebih gelap. Sejarah yang disembunyikan oleh rezimnya, oleh musuhnya, bahkan oleh negara-negara besar yang ikut bermain. Hari ini, kita gali kisah yang selama puluhan tahun terselip di tepi buku sejarah. Bagian satu, akar yang membentuk seorang penguasa. Saddam lahir di Tikrit, di kehidupan yang keras. Dia tumbuh di dunia di mana kekerasan bukan pilihan, tapi satu-satunya bahasa yang dipahami. Lingkungan brutal itu bukan sekadar latar belakang, tapi cetakan yang membangun pemimpin yang kemudian dikenal dunia. Di usia muda, Saddam sudah jadi bagian dari politik yang dipenuhi kudeta, pengkhianatan, dan darah. Dalam dunia seperti itu, kepercayaan adalah barang mewah, dan kekerasan adalah mata uang. Untuk memahami Saddam, kamu harus paham satu hal. Dia bukan produk tunggal ambisinya, tapi produk zaman yang kacau. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada saran masukan atau rekomendasi sejarah lainnya. Lanjut, bagian 2, kenaikan ke tahta besi. Ketika Partai Ba'ath berkuasa, Saddam perlahan naik level. Dia tidak sekadar mendekati kekuasaan, dia memeluknya erat. Melalui strategi politik, eliminasi lawan, dan kepercayaan penuh pada visinya, Saddam akhirnya jadi Presiden Irak tahun ke-1979. Momen pertama kekuasaannya, sebuah pertemuan horor. Saddam memanggil seluruh pejabat tinggi, lalu satu persatu membaca nama orang yang disebut pengkhianat. Setiap nama yang dipanggil, ditarik keluar, dan dieksekusi. Kejam? Iya, tapi artinya jelas. Irak sekarang milik Saddam, dan tidak ada ruang untuk keraguan. Bagian 3, pembangunan yang dunia jarang ceritakan. Ini fakta yang jarang dibahas. Di awal pemerintahannya, Saddam membangun Irak dengan gila-gilaan. Rumah sakit gratis, pendidikan gratis, industri minyak nasional yang bikin rakyat makmur. Irak bahkan punya salah satu standar hidup tertinggi di Timur Tengah. Di era itu, banyak negara barat diam-diam kerja sama dengan Saddam. Bahkan banyak pejabat Amerika berfoto bareng dia tersenyum lebar. Karena ketika kepentingan cocok, diktator bisa tiba-tiba berubah jadi sekutu. Ini bagian sejarah yang dunia jarang mau ingat. Bagian 4, perang Iran-Irak, keputusan fatal yang mengubah segalanya. Saddam menyerang Iran. Perang itu berlangsung 8 tahun, salah satu perang paling brutal abad modern. Ratusan ribu nyawa melayang, ekonomi hancur, dan yang paling kritis, Saddam jadi makin paranoid, makin brutal, makin tidak percaya pada siapapun. Selama perang inilah banyak keputusan yang kelak menghantui sejarahnya, termasuk penggunaan senjata kimia yang sampai hari ini terus dibahas, diperdebatkan, dan dijadikan alat propaganda oleh berbagai pihak. Bagian 5, Halabja, tragedi yang mengubah citra Saddam selamanya. 16 Maret tahun 1988. Halabja, kota Kurdi, diserang gas kimia. Ribuan warga sipil tewas. Secara umum dunia menyebut Saddam sebagai dalang. Iran menyalahkan Irak. Amerika yang saat itu butuh musuh baru ikut menguatkan narasi. Tapi fakta di lapangan tidak sesederhana itu. Beberapa laporan intelijen awal justru menyebut Iran juga menggunakan gas cyanide di wilayah yang sama. Dokumen CIA dari tahun-tahun berikutnya menuliskan ketidakpastian tentang pihak mana yang menembakkan jenis gas tertentu. Apakah Saddam bertanggung jawab? Besar kemungkinan, iya. Setidaknya sebagian. Apakah seluruh narasi adalah kebenaran utuh? Belum tentu. Satu hal pasti, rakyat sipil jadi korban dari perang dua negara dan propaganda dua kubu. Bagian 6, hubungan rahasia Saddam dan Barat. Di balik layar, Saddam bukan selalu musuh Barat. Dokumen yang dibuka bertahun-tahun setelah invasi 2003 membuktikan Amerika Serikat pernah memasok intel militer pada Irak selama perang. Eropa menjual bahan kimia yang akhirnya dipakai untuk senjata. Banyak perusahaan asing dapat untung dari proyek Irak. Ketika Saddam masih berguna, dunia diam. Ketika Saddam tidak lagi sesuai skenario, dunia berubah jadi hakim. Ini bukan pembenaran, tapi pengingat bahwa geopolitik sering lebih kotor dari yang dibayangkan. Bagian 7, invasi 2003. Ketika narasi mengalahkan fakta, Amerika menyerbu Irak dengan alasan Saddam punya senjata pemusnah massal. Hasilnya, bertahun-tahun setelah perang,
tim pencari tidak menemukan apapun, negara hancur, jutaan rakyat mengungsi, konflik sektarian meledak, ISIS muncul dari kekosongan kekuasaan, dan dunia akhirnya mengakui alasan perang itu salah, atau mungkin dibuat salah sejak awal. Dan Saddam, dia digantung dalam proses pengadilan yang banyak dianggap tergesa-gesa dan politis. Bagian 8 setelah Saddam, kenyataan yang jarang mau diakui. Ini pahit bro. Banyak warga Irak yang awalnya lega Saddam tumbang, tapi beberapa tahun kemudian bilang, mungkin dulu dia keras, tapi negara lebih stabil. Itu bukan pembelaan, itu jeritan dari rakyat yang hidup dalam kekacauan setelah invasi. Ketika Saddam hilang, Irak tidak otomatis membaik, justru runtuh. Karena ternyata negara yang dibangun dengan tangan besi, pecah begitu tangan itu dilepas. Bagian 9 kesimpulan besar. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Saddam bukan malaikat. Dia juga bukan monster mutlak. Dia adalah pemimpin keras yang lahir dari zaman keras dan bertahan dalam permainan politik global yang lebih keras lagi. Fakta-fakta tentang dirinya bukan hanya ditutup oleh rezimnya, tapi juga oleh negara-negara besar yang ikut membentuk kisahnya sesuai kepentingan. Dan pelajaran terbesarnya, sejarah itu tidak pernah hitam putih. Selalu ada cerita yang tidak diceritakan, dan kebenaran yang tidak diinginkan siapapun untuk muncul. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada saran masukan atau rekomendasi sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton.